Halo guys, kembali lagi bersama gua David. Kali ini gua akan merangkum alur film yang berjudul Paddington yang dirilis pada tahun 2014. Di awal film terlihat seorang geografis dari Inggris pergi ke dalam sebuah hutan lebat di Peru untuk melakukan penelitian. Saat memasuki hutan tersebut, ia bertemu dengan spesies beruang langka yang sudah menyelamatkan hidupnya. Ia lalu mengajak ke rumah beruang tersebut dan bertemu dengan istrinya. Di sana ia pun akhirnya mengetahui jika beruang tersebut sangat cerdas dan dapat berbicara seperti manusia. Penjelajah itu lalu memberi nama beruang jantan itu Pastuzo dan beruang betina bernama Lucky. Sebelum ia pergi dari hutan, ia pun berkata jika ia akan menerima mereka untuk masuk ke London. Bahkan ia pun memberikan topi miliknya sebagai kenangan untuk mereka. Scene lalu beralih pada masa sekarang, di mana ada seekor anak beruang yang sedang memetik jeruk. Ia pun lalu membawa jeruk itu dengan semangat hingga akhirnya ternyata anak beruang itu adalah keponakan dari paman Pastuzo dan bibi Lucky. Mereka pun lalu bekerja sama untuk membuat selai jeruk kesukaan mereka dengan menggunakan alat sederhana. Saat sedang membuat selai, mereka pun membicarakan tentang kota London yang pernah mereka dengar dari seorang penjelajah dan berencana untuk pergi ke sana. Akan tetapi anak beruang yang belum tahu apa itu malah mengambil topi milik paman Pastuzo. Give me back my hat. But tasty. Hingga pada malam harinya terlihat anak beruang itu sedang istirahat. Mereka juga belajar tentang apa saja yang ada di London melalui sebuah rekaman. Dan saat anak beruang itu sedang melihat bola kota London, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Mereka pun langsung melarikan diri dan pergi ke tempat aman. Namun saat mereka masuk ke dalam persembunyian, paman Pastuzo masih shock malah terdiam. Singkat cerita, gempa bumi pun selesai. Dan saat mereka keluar, terlihat hutan hancur lebur. Lalu mencari pamannya ke sana kemari. Hingga akhirnya mereka menemukan topi dan bola London. Mengetahui pamannya sudah tidak ada lagi, bibi Lucky lalu membawa keponakannya pergi dengan sebuah perahu, mengikuti aliran sungai sampai ke sebuah pelabuhan. Sesampainya di sana, bibi Lucky lalu memasukkan keponakannya ke dalam sebuah sekoci kapal dan menyuruhnya untuk menjaga diri saat ia sudah sampai di London. Hal itu karena ia merasa sudah terlalu tua untuk melakukan perjalanan tersebut. Dan tak lupa ia pun memberikan kalung dan topi yang pernah diberikan oleh penjelajah waktu itu. Singkat cerita, anak beruang itu pun pergi sendiri dengan berbekalkan selai jeruk dari bibinya. Setelah melewati perjalanan yang sangat panjang, akhirnya anak beruang itu sampai ke tempat tujuan. Sambil mengamati situasi, anak beruang itu pun keluar dari sekoci dan diam-diam mencari jalan keluar. Hingga saat ia bersembunyi di balik kantong-kantong surat, ia dilempar ke dalam sebuah bak. Singkat cerita, ia pun sampai di sebuah stasiun bawah tanah. Saat pintu kereta terbuka, ia pun menyapa semua orang yang lewat, namun tidak ada yang memperdulikannya. Hingga saat malam tiba, ia dihampiri oleh seekor burung dan memberikan rotinya. Go on then. Tak jauh dari sana nampak keluarga Brown yang baru saja pulang disapa oleh anak beruang itu. Awalnya mereka tampak acuh, tapi tak lama kemudian seorang wanita bernama Mary menghampiri dan membaca kalung yang ada di lehernya. Setelah itu ia memberi makan anak beruang itu dan memberi nama anak beruang itu dengan nama Paddington. Di tengah hujan yang mengguyur, Paddington lalu dibawa ke rumah mereka sementara untuk bermalam. Di sana Paddington pun berkata jika dulu ada seorang penjelajah yang kenal sama bibi dan pamannya. Penjelajah itu pun berjanji akan menyambut mereka dengan baik kalau mereka datang kepadanya. Tapi sayangnya Paddington tidak tahu siapa nama penjelajah tersebut. Di sana Henry sedang menelepon pusat penangkapan hewan. Di waktu bersamaan terlihat Paddington yang sedang di kamar mandi membersihkan telinganya. Namun saat Paddington sedang mencari air untuk minum, tiba-tiba sementara di dapur terlihat Judy anak pertama dan Jonathan adiknya yang sedang bertengkar. Hingga saat Henry datang dan akan meminum kopinya, ada setetes air jatuh. Oh no. Henry yang menyadari ada yang tidak beres segera naik ke atas. Dan saat Henry membuka pintu kamar mandi, tiba-tiba
Singkat cerita, Paddington saat ini ada di loteng lalu menulis untuk bibi Lucky, di mana ia berkata jika London tidak seperti apa yang bibinya bayangkan selama ini. Di sisi lain terlihat keluarga Brown yang sedang sibuk dengan urusan mereka masing-masing, di mana Henry yang sedang sibuk menganalisa risiko musibah jika ada beruang liar yang tinggal di rumahnya. Mary yang sedang sibuk membuat ilustrasi. Diketahui juga Judy yang memiliki sifat introvert namun pandai mempelajari bahasa. Lalu Jonathan yang sangat ingin menjadi astronot dan sering melakukan eksperimen hingga masuk ke rumah sakit. Kemudian Miss Bird yang merupakan mantan istri seorang pelaut sedang memperbaiki kamar mandi. Rencananya besok Paddington akan dibawa ke tempat penampungan. Namun Mary datang dan mengatakan akan membantunya untuk menemukan penjelajah yang sedang ia cari. Di tempat lain terlihat seorang kurir mendatangi museum sejarah alam untuk mengirimkan barang selundupan kepada seorang wanita yang bernama Milliken Clyde. Ternyata Milliken adalah seorang ahli taxidermi yang diam-diam menjadi kolektor hewan langka ilegal. Saat memeriksa hewan yang baru saja ia terima, ia pun lalu diberitahu oleh kurir jika sebelumnya ia sempat melihat jejak kaki hewan dalam sekoci dari Peru dan hewan itu memakan banyak sekali selai. Mendengar hal itu, Milliken lalu teringat dengan beruang yang ada di dalam sebuah foto tua. Keesokan harinya, Paddington dibangunkan oleh seekor burung. Terlihat keluarga Brown yang sedang bersiap-siap dan melakukan rutinitas mereka di pagi hari. Saat keluarga Brown akan berangkat, mereka pun disapa oleh tetangga mereka yang bernama Carrie. Singkat cerita, mereka pun membawa Paddington untuk naik kereta. Namun saat masuk ke dalam stasiun, Paddington tertinggal. Hingga pada saat Jonathan sadar, mereka berpencar untuk mencari Paddington. Sementara Paddington yang sedang kebingungan untuk naik eskalator. Dan saat melihat petunjuk yang ada, Paddington membawa anjing bersamanya. Kemudian Henry yang melihat Paddington lalu memanggilnya dari jauh. Mrs. Brown, come in. Singkat cerita, Paddington pun dibawa oleh Mary ke sebuah toko barang antik. Di sana mereka bertemu dengan Mr. Gruber yang memiliki banyak sekali informasi dan barang antik di tempatnya. Mr. Gruber pun lalu mengecek topi yang dipakai oleh Paddington. Namun di waktu yang sama, ada seorang pencopet yang tanpa sengaja menyentuhkan dompet yang ia curi. Tapi Paddington yang menyangka itu adalah dompet milik pencuri itu lalu mengejar pencuri itu. Dan hal itu turut dilihat oleh Judy dan teman-temannya. Singkat cerita, Paddington pun tanpa sengaja berhasil menangkap pencopet itu. Sekembalinya Paddington dari toko, akhirnya ia pun bisa mengetahui jika topi yang selama ini dipakai pamannya berasal dari asosiasi geografi. Di tempat lain terlihat Milliken yang sedang menyelinap dan membuat pingsan penjaga. Ia lalu melacak keberadaan Paddington dan mencatat nomor mobil taksi yang ditumpangi oleh Paddington. Sementara di rumah terlihat Henry dan Mary yang sedang berdebat tentang Mary yang ingin menolong Paddington. Sementara Henry merasa Paddington adalah ancaman untuk keluarga mereka. Dan semua percakapan itu pun terdengar oleh Paddington dan Jonathan. Hingga tak lama setelah itu, Judy datang sambil membawa koran yang berisi berita tentang Paddington. Di sana Judy pun meminta maaf karena telah berlaku kasar. Hal itu karena Judy tidak mau dianggap aneh oleh teman-temannya di sekolah yang baru. Setelah itu Judy pun memberi ide bagaimana kalau Paddington mengulang perkenalannya dengan ayahnya agar dapat memberikan kesan yang baik. Setelah itu Paddington pun dimandikan. Selesai dikeringkan, Miss Bird pun memakaikan mantel yang sudah digunakan secara turun-temurun dari Henry hingga ke anak-anaknya. Melihat semua itu, Henry pun menjadi lulu dan akan membantu Paddington ke asosiasi geografi. Di tempat lain terlihat Milliken yang sudah berhasil menemukan mobil taksi yang ia cari. Ia pun lalu menginterogasi supir tersebut dengan ancaman. Selesai mendapat informasi dari supir taksi, ia pun mulai memantau keluarga Brown. Di sana ia pun tanpa sengaja bertemu dengan Carrie. Scene lalu beralih pada Henry dan Paddington yang sedang mendatangi gedung asosiasi geografi. Di sana mereka pun meminta informasi tentang penjelajah yang sedang dicari oleh Paddington. Namun sayangnya, resepsionis di sana mengatakan tidak ada penjelajah yang dimaksud oleh Paddington. Awalnya mereka pun akan pergi dari tempat itu. Namun kemudian Paddington mulai menyelinap untuk mencari informasi sendiri. Melihat hal itu, Henry pun melakukan penyamaran. Mereka berdua lalu memasuki tempat kosong dan mulai melakukan pencarian. Saat Henry sedang mencari, tiba-tiba datang petugas mencurigai Henry. Di saat bersamaan, Paddington pun mulai mencari dan akhirnya mendapat beberapa informasi.
Namun saat Henry sedang merapikan berkas, tanpa sengaja roti yang dipegang Paddington masuk dan akhirnya membuat sistem kacau dan berantakan. Alhasil mereka pun ketahuan dan kabur. Sementara di rumah Carrie, terlihat Milliken yang sedang menghasut Carrie agar dapat membantunya dalam penangkapan Paddington. Kembali pada Paddington yang sedang bersama keluarga Brown. Mereka pun lalu menonton sebuah dokumenter yang berhasil ia temukan. Saat melihat dokumenter tersebut, langsung dapat merasakan kembali kenangan bersama keluarganya. Hingga akhirnya di rekaman terdapat nama penjelajah tersebut, yakni Montgomery Clyde. Setelah melihat rekaman tersebut, Paddington mulai memahami jika setiap manusia memang mempunyai kebiasaan dan kelebihan masing-masing. Seperti halnya Henry yang suka mengoleksi benda-benda aneh, Miss Bird yang suka mengoleksi vacuum cleaner, Judy yang dengan cepat memahami banyak bahasa termasuk bahasa beruang, dan Jonathan yang bisa melakukan banyak hal dari benda-benda bekas. Singkat cerita, mereka pun pergi bersama seperti biasa. Namun hari ini Paddington akan tinggal di rumah sendiri. Melihat hal itu, Carrie melaporkan pada Milliken, dan dengan cepat Milliken datang ke rumah Carrie. Sementara Paddington saat ini tengah sibuk dengan lakban di tubuhnya. Dari atap gedung terlihat Milliken yang sedang memancing Paddington dengan sebuah telepon. Dan di saat Paddington semakin dekat, Milliken gagal membiusnya. Alhasil Milliken pun nekat untuk masuk dan berusaha untuk membius Paddington. Namun sayangnya usahanya selalu gagal. Hingga tanpa sengaja, kejadian itu pun membuat rumah keluarga Brown terbakar. Milliken pun dengan cepat kabur tanpa jejak, sementara Paddington di kulkas. Kebakaran yang terjadi membuat Henry marah. Meskipun begitu, Mary berusaha untuk mendengarkan penjelasan dari Paddington. Dan hal itu tentu membuat Henry dan Mary kembali bertengkar. Mendengar semua itu, Paddington lalu pergi sendiri untuk mencari penjelajah. Di tengah malam yang hujan, Paddington yang lapar lalu dihampiri oleh burung dan diberi makan penjaga. Hingga keesokan harinya, keluarga Brown membaca surat dari Paddington. Kepergian Paddington membuat semua orang merasa kehilangan, kecuali Henry. Sementara saat ini, Paddington sedang mencari satu persatu alamat dari rumah yang bernama keluarga Clyde. Di saat Paddington sedang pergi ke setiap rumah keluarga Clyde, terlihat Mary yang sedang melaporkan kehilangan Paddington kepada polisi. Paddington pun tanpa menyerah mencari rumah penjelajah. Hingga saat rumah terakhir, Paddington pun berhasil menemukan anak dari penjelajah tersebut yang ternyata adalah Milliken. Melihat Paddington di hadapannya, Milliken pun langsung membawanya. Bertepatan dengan itu, Carrie pun datang dan menyatakan cintanya pada Milliken. Namun Carrie yang ditolak mentah-mentah lalu melaporkan apa yang dilakukan oleh Milliken pada keluarga Brown. Dengan bergegas, keluarga Brown pun pergi menyelamatkan Paddington. Sementara saat ini Paddington sudah sampai di museum. Milliken lalu memperlihatkan semua hewan-hewan yang berhasil ditemukan oleh ayahnya. Akan tetapi nama ayahnya tidak pernah tercatat. Hal itu karena pada waktu dulu para petinggi dari Asosiasi Geografi menghapus catatan perjalanan ayahnya dan mengeluarkan ayahnya dari keanggotaan komunitas geografi hanya karena tidak mau menangkap beruang yang ditemukan pada waktu itu. Sebab ayahnya menganggap jika beruang-beruang itu juga memiliki kecerdasan dan juga adab seperti mereka. Dan sejak saat itu, Milliken bertekad untuk menyelesaikan pekerjaan ayahnya dulu. Setelah menceritakan semua hal itu, Milliken lalu menunjukkan tempat Paddington nantinya. Melihat hal itu, Paddington pun kabur. Akan tetapi ia terbius. Pada saat Paddington akan dieksekusi, keluarga Brown pun datang dan membagi tugas untuk dapat menyelinap masuk ke dalam. Saat Milliken akan memulai aksinya, Jonathan mematikan listrik. Alhasil Milliken pun keluar dan keluarga Brown pun masuk ke dalam. Namun karena pintunya terkunci, Henry pun berjalan melalui luar jendela untuk menolong Paddington. Dan di saat Paddington akan kabur, Milliken berhasil menyalakan lampu dan melihat jejak kaki. Milliken pun langsung menutup semua akses dari museum itu. Paddington dengan cepat kabur dari ruangan itu dan dikejar oleh Milliken. Hingga akhirnya ia masuk ke dalam satu ruangan dan kabur melalui sebuah cerobong. Melihat hal itu, Milliken pun menyalakan api. Saat keluarga Brown sudah berkumpul, mereka pun mendengar sesuatu dari bilik dinding. Judy yang bisa bahasa beruang pun berbicara dengan Paddington. Judy lalu menyuruh mereka semua ke atap untuk menolong Paddington. Sementara Paddington yang sedang dalam kesulitan untuk naik, lalu menggunakan keberuntungannya untuk dapat melompat ke atas. Hingga akhirnya Paddington berhasil selamat. Namun tak lama kemudian, Milliken pun datang dengan tembakan biusnya. Awalnya Henry maju untuk melindungi keluarga dan Paddington. Namun akhirnya Paddington menyerahkan diri
karena tidak mau mengorbankan keluarga Brown dengan masalahnya. Hingga pada saat Paddington akan menghampiri Milliken, ia menggunakan burung-burung untuk menyerang. Rencana itu pun hampir berhasil mengalahkan Milliken. Namun sayangnya Milliken berhasil selamat. Hingga tak lama kemudian, Paddington lalu menghampirinya dan mereka pun bisa kembali berkumpul bersama. Singkat cerita, semua masalah pun akhirnya selesai. Keluarga Brown kembali berkumpul dan menerima Paddington sebagai keluarga baru mereka. Semua hal itu pun dituliskan dalam surat kepada Baby Lucky yang sekarang tinggal di panti asuhan beruang pensiunan. Sementara Milliken akhirnya dijatuhi hukuman kerja sosial di kebun binatang milik ayahnya. Dan sekarang keadaan keluarga Brown pun semakin lebih baik. Begitupun dengan Paddington yang akhirnya memiliki rumah dan keluarga baru yang bisa membuatnya bahagia. Dan film pun selesai. Oke deh guys, sekian dulu alur film kali ini. Sampai jumpa di alur selanjutnya.